tes, tes. Yang terhormat Bapak Muslikin Hidayat, ST.MT PhD, selaku Ketua Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Ibu Dr. Gigi Ika Dewi Ana MKes PhD, selaku pemateri pertama. Yang terhormat Ibu Dr. Yesi Widyasari, selaku pemateri kedua. Yang terhormat Bapak Ahmad Kusuma Atmaja, selaku moderator pada webinar kali ini. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa meski webinar ini harus dilaksanakan secara online. Semoga Bapak, Ibu, dan keluarga tetap selalu sehat dimanapun berada. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Dito Oleh Rohman, mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2019, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Acara ini merupakan webinar series Smart Biomaterial and Tissue Engineering Current Progress in Indonesia in conjunction event with International Bioprocessing Association Subject Conference 2021. Webinar ini mengusung tema Indonesian Society for Smart Biomaterial and Tissue Engineering Meeting di Indonesia, yang mana pada seri keempat kali ini akan membahas mengenai perkembangan riset Smart Biomaterial dan Tissue Engineering di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Webinar ini akan dimulai dengan pembukaan, kemudian diikuti dengan pembacaan short CV moderator oleh MC, pembacaan CV pembicara oleh moderator, pemaparan materi pembicara pertama, pemaparan materi pembicara kedua, sesi diskusi dan tanya jawab, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Selanjutnya, saya akan membacakan sedikit mengenai moderator yang akan memandu jalannya webinar kita. Moderator kita hari ini adalah Bapak Dr. Ahmad Kusuma Atmaja. Beliau merupakan seorang postgraduate Material Science dari Nara Institute of Science and Technology yang sekarang merupakan peneliti biomaterial di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional Indonesia. Tanpa menunda-nunda lagi, kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Kusuma Atmaja selaku moderator untuk mengambil alih acara. Baik, terima kasih Mas MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam webinar, seri webinar yang diselenggarakan sejak bulan Juli kemarin dan hari ini adalah puncaknya. Dan pada kesempatan hari ini telah bergabung bersama kita para pembicara yang terkemuka di bidang biomaterial. Yang pertama adalah Dr. Gigi Ika Dewiana, Master Kesehatan PhD. Selamat pagi Bu Ika Dewiana. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Yesi Widyasari. Beliau adalah peneliti dari IPB. Tadi kalau Bu Ika kita sudah mengenal sebagai wakil rektor di Universitas Gadjah Mada. Ini Bu Yesi Widyasari. Selamat pagi Bu Yesi.
Pada kesempatan pagi hari ini, sebenarnya kalau di jadwal itu kita ada satu pembicara lagi, yaitu Prof. Laksono, tetapi beliau berhalangan hadir karena pada tadi malam mengabarkan bahwa ibundanya wafat, ibunda dari Profesor Laksono. Nah, kita doakan semoga almarhumah husnul khotimah, dan kami atas nama panitia dan juga kita yang ada di sini ikut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan iman, dan tetap bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita ada dua pembicara, yang sebelumnya ada 3 pembicara dengan tiap pembicara diberikan waktu 30 menit, tetapi karena Prof. Laksono berhalangan hadir sehingga nanti ini kepada setiap pembicara Bu Ika dan Bu Yesi nanti kami berikan waktu ini sampai 40 menit. Nanti dua sesi ini akan dipandu oleh saya, nanti akan ada presentasi terlebih dahulu, baru kemudian nanti ada sesi tanya jawab digabung di akhir acara. Untuk yang sesi pertama adalah dari Ibu Ika Dewiana dengan judul pengembangan biokeramik kalsium fosfat untuk screening terapeutik adjuvant vaksin dan juga rekayasa jaringan. Ibu Dr. Gigi Ika Dewiana MKes PhD ini adalah dosen di Departemen Biomedika Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Dengan aktivitas beliau yang luar biasa saat ini sebagai wakil rektor, tetapi beliau masih menekuni bidang biomaterial ini dengan sangat baik. Bidang yang ditekuni beliau adalah biokeramik, rekayasa jaringan, dan terapi regeneratif. Kemudian ada 2 karya penelitiannya yang juga saat ini bahkan telah dipasarkan dan digunakan secara luas di Indonesia, yaitu pengganti tulang CHA dan spons hemostatik CHA. Nah, kemudian Dr. Gigi Ika Dewiana PhD ini juga menerima penghargaan nasional dan internasional dari ISCM, International Society for Ceramics in Medicine, dan SRB, Romanian Society for Biomaterials. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Industri Termis AP, Tissue Engineering and Regenerative Medicine Society Asia Pasifik sejak 2015, dan konsil dari Termis EP tersebut sejak 2019. Baik, tanpa memperpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Dr. Gigi Ika Dewiana PhD. Monggo Bu Ika, kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Ahmad Kusuma Atmaja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Kusumastuti, Bapak Dr. Ahmad Kusuma Atmaja, kemudian juga kepada Bapak Mukmin Sabto Pamungkas dan seluruh panitia, serta Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas kesempatannya untuk sharing apa yang kita lakukan di laboratorium. Mohon izin untuk saya mulai, mudah-mudahan screen-nya bisa terbaca dengan baik. Ya. Judul yang diamanatkan pada saya adalah pengembangan biokeramik kalsium fosfat untuk adjuvan vaksin, rekayasa jaringan, dan screening therapeutics. Ya. Jadi sebenarnya pekerjaan kami itu dimulai dari situasi aktual di klinik di kedokteran gigi, di mana di dalamnya kita memerlukan semacam boleh disebut sebagai intelligent materials begitu, yang kadang-kadang kita harus merekayasa suatu jaringan itu tidak cuma satu jenis jaringan saja. Misalnya tidak cuma jaringan tulang saja, tetapi pada jaringan periodontal misalnya kita harus merekayasa dan meregenerasi kembali
ligamen periodontal, kemudian sementum, dan sebagainya, yang ini juga merupakan tantangan tersendiri. Nah, dari kasus-kasus seperti yang saya kemukakan dalam presentasi ini, itu kemudian kita juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya, karena ternyata dalam beberapa kasus itu memang yang kita kerjakan di klinik, di laboratorium di biomedika kedokteran gigi itu ternyata juga diperlukan untuk terapi-terapi yang lainnya dalam bidang-bidang kedokteran secara umum. Ya. Jadi kalau di dalam slide ini kita melihat bahwa sebenarnya biokeramik kalsium fosfat, ataupun kalau secara umum itu adalah biomaterial ya, karena kita juga mengenal adanya hibrid antara keramik dengan biopolimer dan lain-lain begitu ya. Yang ini sebenarnya teknologi-teknologi saat ini itu harus kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk menyediakan layanan bagi para pasien untuk membantu kita menyelesaikan berbagai macam masalah klinis, termasuk juga antara lain saat ini itu berkembang pandemik begitu ya, yang sebenarnya dari bidang biomaterial ini kita punya peluang yang sangat besar untuk memberikan sumbangsih bagi pengatasan hal tersebut. Ya. Ini adalah kerja kami, dan alhamdulillah sejak tahun 2012 kami masuk dalam pipeline di Incubation Center di Universitas Gadjah Mada, sehingga kita mendapatkan pendampingan untuk penghiliran hasil-hasil riset bioceramics yang kita manfaatkan untuk bidang biomedika ini, mendapatkan pendampingan dari para ahlinya dan juga dari para praktisi begitu. Ini kalau kita lihat, kita sudah punya 2 produk yang ada di pasar, tetapi ini juga merupakan kerja panjang, tidak kerja yang singkat atau pendek saja, karena di awal kita mengembangkan suatu material begitu untuk pengganti tulang, lalu kita harus mencobakannya, mengkarakterisasi material tersebut sehingga betul-betul sesuai dengan tubuh manusia, kemudian mencobakan secara in vitro di sel, in vivo di hewan coba, lalu kita mencoba melakukannya juga dengan beberapa pasien. Data-data tentang ini sudah sebagian kami publikasikan, dan untuk pengembangan saat ini juga sedang kami usahakan untuk terus-menerus untuk kita publikasikan. Lalu pada tahun 2018 yang lalu, jadi sebelum pandemik, kita alhamdulillah berhasil melaunching produk kedua kita yang juga sudah masuk di e-katalog berupa hemostatic sponge. Jadi saat ini tidak ada produk impor, karena pertama harganya mahal, dan yang kedua bukan produk yang halal begitu ya. Dan juga dari sisi superioritas kita sudah meneliti membandingkannya dengan produk yang lainnya, dan alhamdulillah produk kita ini hasilnya lebih baik daripada produk impor yang waktu itu dipakai di Indonesia. Dan ini sudah kita registrasikan dan juga sudah masuk ke e-katalog, sehingga hemostatic sponge yang juga menjadi potensi untuk drug delivery itu juga sudah dipergunakan secara luas oleh klinisi di Indonesia. Alhamdulillah di pasarannya juga itu banyak sekali dibutuhkan. Ini merupakan suatu hal yang positif untuk kita semua, meskipun saya sendiri sebagai peneliti itu harus terus-menerus memberikan masukan kepada kepada industrinya untuk memperbaiki kualitas dari produk tersebut dengan terus mengembangkan riset ini. Maksudnya mungkin di jalan ada perubahan formulasi yang ini berdasarkan masukan-masukan dari pengguna begitu, yang terus-menerus selalu kita lakukan. Ya. Peserta IBASC yang saya hormati, dalam paparan ini nanti saya akan menyampaikan tentang perkembangan riset, terutama dari laboratorium kami untuk biokeramik yang digunakan untuk drug delivery system, lalu terapi dengan sel dan turunannya, jadi seperti sekretom, eksosom dari sel punca dan sebagainya, serta untuk adjuvan vaksin.
Saat ini kami tergabung dalam proyek vaksin merah putih, terutama untuk pengembangan adjuvan vaksinnya begitu. Kemudian nanti yang di bagian kedua saya akan menyampaikan biokeramik untuk rekayasa jaringan, dan yang di bagian ketiga bagaimana kita bisa menggunakan biokeramik dan biomaterial secara umum itu untuk screening terapeutik, termasuk pengobatan virus begitu, bukan pengobatannya ya, tetapi bagaimana kita mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dengan model rekayasa jaringan, lab on a chip, dan juga nanopartikel karbonat apatit yang merupakan produk kami, serta nanopartikel diamond yang merupakan nantinya adalah merupakan kolaborasi kami dengan IKTS, jadi Institut untuk Ceramics di Fraunhofer di Jerman. Ya. Jadi pengembangan biokeramik kalsium fosfat yang kami lakukan adalah ada beberapa jalan yang kami tempuh. Yang pertama, kami menerapkan apa yang disebut dengan presipitasi basah, dan kita memodifikasi untuk larutannya itu apakah kita akan menggunakan suatu polimer tertentu dan sebagainya, yang ini terus kita kembangkan penelitiannya, atau mungkin kopolimer dan sebagainya. Kemudian kita juga mengembangkan ini, kalau kita lihat bersama ya, jadi kita juga mencoba menggunakan spons poliuretan yang kemudian dilapisi dengan keramik, kemudian nanti kita panaskan sehingga menghasilkan spons biokeramik seperti yang kita lihat bersama saat ini. Ya. Kemudian dalam penelitian ini juga metode-metode yang kita gunakan juga termasuk transformasi misalnya dari alfa TCP menjadi karbonat apatit ataupun hidroksi apatit begitu. Di sini kita menggunakan semacam tabung hidrotermal begitu, yang di dalamnya kita lapisi dengan teflon. Lalu bersama dengan grup Prof. Yusril yang pada webinar pertama beliau sudah memaparkan presentasinya, kita juga melakukan pendekatan-pendekatan biomedika untuk hasil-hasil yang dikembangkan oleh Prof. Yusril dan kawan-kawan untuk mengubah material biogenik untuk menjadi karbonat apatit maupun hidroksi apatit atau biokeramik kalsium fosfat lainnya. Ya. Pertama saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan biokeramik untuk pembawa obat dan biomolekul serta adjuvan vaksin. Jadi kalau di dalam presentasi ini kita dapat melihat, ini saya mencoba untuk merefer kepada beberapa referensi dan saya buatkan gambar. Jadi prinsip dalam sistem DDS itu adalah yang pertama merupakan suatu pelepasan terkendali obat atau biomolekul. Sehingga kita biasanya menggabungkan obat dengan biomolekul atau biomolekul tersebut dengan suatu pembawa. Yang kedua, tujuan dari DDS itu adalah untuk meningkatkan stabilitas dan memperpanjang waktu paruh obat atau biomolekul. Karena biasanya obat atau biomolekul itu kan berat molekulnya rendah ya, sehingga kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sebelum dia bekerja atau mencapai target itu boleh jadi dia sudah larut di dalam cairan tubuh kita. Sehingga perlu untuk kita desain sesuatu untuk meningkatkan stabilitas dan memperpanjang waktu paruh obat atau biomolekul tersebut. Kemudian DDS juga yang ketiga itu dapat mengakselerasi absorpsi obat atau biomolekul. Mengapa? Karena kita bisa melakukan suatu grafting begitu ya, ataupun pelapisan-pelapisan atau menempatkan obat atau biomolekul itu dalam suatu biomaterial pembawa, sehingga nanti dapat mudah untuk berinteraksi dengan lapisan-lapisan yang harus dia tempuh selama perjalanan menuju target. Juga yang keempat, ini merupakan suatu strategi untuk targeting obat atau biomolekul secara spesifik. Jadi dengan mengkombinasikan antara obat atau biomolekul tersebut dengan biomaterial, kita akan bisa mencapai sel spesifik yang kita target. Ya.
Kemudian ini juga saya mencoba untuk menggambarkan bagaimana saat ini dikembangkan berbagai macam stimulus responsif biomaterials. Jadi misalnya yang responsif terhadap suhu, responsif terhadap pH, responsif terhadap magnetik atau iradiasi sinar tertentu, begitu yang ini kemudian material tersebut membantu membawa obat atau biomolekul itu ke kanker atau jaringan sakit, begitu ya. Dan kemudian ini bisa merupakan suatu keuntungan tersendiri karena biasanya nanti kita akan mendesain itu berdasarkan interaksi antigen antibody yang kita targetkan. Ya, ini adalah beberapa publikasi yang kami lakukan, misalnya saja untuk wound regeneration, kemudian untuk untuk pencegahan relapse pasca perawatan ortodontik begitu, dan juga bagaimana kita menggunakan biokeramik dengan campuran suatu polimer itu untuk membawa material herbs tertentu, misalnya seperti cinnamon begitu, dan juga bagaimana misalnya untuk membawa platelet rich plasma atau platelet rich fibrin yang ini kita gunakan untuk terapi tertentu dalam bidang kedokteran maupun kedokteran gigi secara khusus gitu. Ini adalah contoh riset kami di mana ada beberapa riset yang sudah ada publikasinya juga, bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan suatu hibrid material begitu, di dalamnya ada ceramics, karena ternyata ceramics itu sangat penting begitu ya, karena kalsium di dalamnya itu akan sangat quote and quote powerful begitu untuk memoderasi dan juga untuk mengorkestrasi rilis suatu obat. Misalnya metronidazole, kita sudah ada publikasinya, kemudian risedronat, lalu herbs extract, dan sebagainya, yang seperti yang tadi kami sampaikan. Nah, di sini kita mencoba untuk mengembangkan kombinasi antara gelatin dengan ceramics karbonat apatit, lalu ceramics kalsium karbonat, dan juga ceramics DCPD itu untuk pembawa dari VEGF. VEGF adalah suatu faktor pertumbuhan untuk angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah baru. Di sini kita mencoba untuk melakukan dengan beberapa formulasi, dan kita bisa menemukan bahwa ternyata dengan adanya tambahan seramik pada struktur atau konstruksi dari biomaterial tersebut, itu ternyata sifat pembawanya menjadi lebih baik. Ya. Nah, yang berikutnya saya akan bercerita sedikit, yang ini juga waktu itu sudah dipresentasikan sebagian oleh Dr. Rahmi Anggraini dari tim riset kami juga. Beliau adalah dulu bimbingan kami yang saat ini merupakan peneliti untuk litbang dari Sains Tekno Kampus UGM. Ya, jadi waktu itu kita mengembangkan karbonat apatit dan kemudian mencoba untuk memperkecil partikel dari karbonat apatit tersebut supaya nantinya dapat kita suntikkan secara intramuskular untuk menggantikan adjuvan yang saat ini di dunia itu dipakai sampai saat ini, tetapi ternyata bahwa adjuvan tersebut itu alum itu ternyata ada beberapa efek samping yang sebenarnya tidak kita harapkan begitu. Sehingga harapannya kalau kita bisa menemukan adjuvan vaksin yang baru, dalam hal ini kami mengajukan karbonat apatit, itu harapannya nanti akan menjadi adjuvan yang secara biologis dia akan lebih baik dibandingkan dengan adjuvan yang sudah ada. Nah, kemudian kami mencoba memperkecil partikelnya, alhamdulillah sudah berhasil, lalu kita mengenkapsulasi dari protein model, jadi kita waktu itu masih menggunakan protein the learning model, process will never cease. Dan kemudian mencoba mengkarakterisasi kombinasi antara protein model tersebut dengan karbonat apatit tersebut begitu. Nah, kemudian kita membuat suatu membran jadi mukoadesif bilayer begitu. Jadi yang satu sisi itu bisa untuk mendeliver obat, yang sisi lainnya ini untuk menghalangi supaya
obat ataupun vaksin ataupun RNA itu tidak keluar dari sistem begitu. Jadi kita mendesain suatu mucoadhesive layer yang ini ditempelkan di mulut, dan kemudian backing layer-nya itu untuk mencegah supaya vaksin ataupun obat ataupun biomolekul itu tidak keluar dari sistem tersebut begitu. Sedangkan yang satunya itu supaya memungkinkan unidirectional protein release. Nah, kita mencoba waktu itu mengembangkan kombinasi antara kaitosan dengan gelatin, kemudian juga backing layer-nya itu kita desain khusus begitu, dan kita mencoba mengembangkan formulasi F3, F4, dan F5. Lalu kita mencoba untuk melihat bagaimana in vitro release dan juga ex vivo release dari membran tersebut. Dan kemudian kita dapatkan bahwa ketiganya memiliki kesamaan sehingga salah satu bisa kita teruskan untuk penelitian tersebut. Nah, ini adalah hasil setelah kita mencobakan